Selamat datang di Sedang Viral. Saya Yuliana Fanataba bersama Anda. Agresi militer Israel ke Lebanon semakin membabi buta dan secara terang-terangan ini Israel mengakui telah menyerang markas PBB UNIFIL yang melukai 2 anggota TNI yang menjadi pasokan perdamaian atau peacemaker PBB. Menlu Retno ini telah mengatakan ini merupakan great violation of humanitarian law, yang artinya apakah Israel ini bisa dituntut secara hukum internasional dan apakah kita akan seperti apa langkah selanjutnya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kita akan berbincang dengan Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat bergabung bersama kami di Liputan 6, Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya, Mbak. Iya, Pak Roy, ini kan sejauh ini kalau dari informasi yang kami dapatkan ada 2 orang tentara Indonesia yang kena serangan. Akan seperti apa langkah dari Kementerian Luar Negeri? Ya, kalau boleh saya mulai bahwa pemerintah Indonesia secara keras kita strongly condemn, kita mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Israel yang melakukan penyerangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian PBB, United Nations Peacekeeping Operations UNIFIL, di mana salah satu yang terkena luka-luka akibat insiden tersebut adalah terutama ada 2 orang personil dari Indonesia. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada saat melakukan media briefing pagi hari tadi, dan juga sudah disampaikan kembali secara resmi oleh delegasi Indonesia yang berada di markas besar PBB di New York pada saat pertemuan di DKPBB hari hari Kamis sore waktu New York, sehingga mungkin sekitar subuh lah waktu Indonesia tadi pagi. Dan dengan demikian apakah ini berarti Israel bisa dituntut secara hukum internasional, Pak Roy? Ya, jadi bagaimanapun juga kita harus berangkat dari premis yang sama, bahwa upaya penggelaran misi perdamaian PBB itu merupakan mandat yang diberikan oleh DKPBB untuk membantu negara-negara atau situasi yang dialami oleh suatu negara terkait dengan konflik di tempat tersebut. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi seluruh negara, bagi seluruh pihak yang kebetulan sedang menjadi host, yang sedang menjadi tuan rumah dari keberadaan pasukan perdamaian PBB itu, untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian PBB, karena itu merupakan perwakilan dari masyarakat internasional yang ingin membantu agar konflik yang terjadi di tempat tersebut dapat terselesaikan. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat menerima, dan ini, saya pikir ini bukan hanya Indonesia, tapi anggota PBB secara keseluruhan tidak dapat menerima secara prinsipil adanya serangan yang ditujukan kepada pasukan perdamaian PBB yang sedang bertugas atas mandat DKPBB tersebut. Kemudian apakah ada korban lainnya dari pasukan UNIFIL selain dari Indonesia, Pak? Saya masih dalam proses untuk melakukan pengecekan dan meminta informasi lebih detail, terutama dari teman-teman yang berada di lokasi ataupun yang berada di kantor perwakilan perutusan tetap Indonesia di PBB di New York. Sejauh ini yang kita terima adalah bahwa memang yang terluka pada saat insiden tersebut adalah 2 orang personil dari kontingen Indonesia. Meskipun juga pada insiden yang berbeda beberapa hari sebelumnya terdapat insiden lain yang mencederai personil peacekeeping operation yang berasal dari negara lain. Seingat saya mungkin dari Spanyol, seingat saya. Oke, baik. Kemudian sekarang 2 personil dari Tentara Nasional Indonesia ini sudah seperti apa penanganannya? Kemudian akan seperti apa selanjutnya, Pak? Ya, kedua prajurit yang tergabung di dalam UNIFIL tersebut yang berasal dari kontingen Indonesia memang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut, dan mereka itu yang kami tahu, yang kami terima informasinya saat ini, mengalami insiden ketika mereka melakukan jaga malam. Jadi ketika subuh ada serangan yang dilakukan pihak Israel untuk menyerang wilayah Lebanon Selatan yang disinyalir dihuni banyak oleh
kelompok Hizbullah, dan basically memang insiden tersebut yang melibatkan personel Indonesia tersebut terjadi ketika kedua belah pihak sedang melakukan baku tembak. Nah, hanya memang saat ini masih harus terus diselidiki lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada unsur memang intentional dari Israel untuk menyerang pasukan PBB. Dan itu yang membuat kita meminta segera dilakukannya pertemuan DKPBB yang telah terjadi tadi subuh waktu Indonesia tersebut, agar DKPBB segera melakukan investigasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Nah, adapun mengenai situasi kondisi dua prajurit TNI tersebut, saat ini memang masih terus dipantau lebih lanjut. Seingat saya memang luka-luka yang dideritanya relatif dapat dikategorikan tidak terlalu major. Namun tentu saja hal ini tidak berarti tindakan tersebut yang dilakukan oleh Israel menjadi justifiable, menjadi dapat dibenarkan. Karena bagaimanapun secara prinsip pasukan pemelihara perdamaian PBB itu harus dijaga, dihormati, dan juga dijaga keselamatan dan keamanannya oleh seluruh pihak. Pak Roy, jadi total ada berapa prajurit Indonesia yang tergabung dalam pasukan UNIFIL ini? Saat ini memang Indonesia merupakan penyumbang terbesar dari pasukan UNIFIL yang ada di Lebanon. Saat ini kita punya sekitar 1.232 personil dari sekitar keseluruhan 10.000 anggota UNIFIL secara keseluruhan yang terdiri dari 50 negara penyumbang tentara di UNIFIL tersebut. Nah, jadi kita dengan 1.200 tersebut adalah penyumbang terbesar. Namun selain itu saya juga perlu tekankan bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara terbesar di antara 193 negara anggota PBB yang memberikan kontribusi personilnya terhadap berbagai pasukan PBB yang digelar di berbagai konflik yang ada di seluruh dunia. Oke, dengan adanya 1.200 atau 1.200 lebih begitu ya Pak Roy, pasukan Indonesia, prajurit Indonesia yang tergabung dalam pasukan UNIFIL ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau negara untuk pasukan kita di sana, prajurit kita di sana tuh tetap aman begitu? Ya, baik. Terkait dengan apa yang akan dilakukan, tentu saja masalah safety and security akan terus menjadi perhatian Indonesia. Namun tentu dalam hal ini, saat ini keberadaan komando, keberadaan chain of command dari para personil Indonesia yang tergabung di UNIFIL tersebut ada di tangan force commander, ada di tangan ketua komando dari UNIFIL PBB. Artinya kita akan terus mengikuti apa yang diputuskan bersama oleh PBB. Jadi saat ini pada saat pertemuan PBB tadi subuh di DKPBB, hampir seluruh DKPBB menyatakan tetap mendukung mandat UNIFIL dan tetap ingin agar UNIFIL tetap berada di lokasi. Sebagai gambaran saja bahwa memang tidak seluruh 10.000 dari anggota UNIFIL itu digelar di lapangan tentunya, dan juga ada yang di headquarters-nya, ada di beberapa kota. Hanya memang kebetulan saya lupa nama kotanya itu, di titik di Nakura, di mana 2 personil Indonesia terkena insiden tersebut, adalah salah satu dari pos yang memang dijaga oleh personil yang berasal dari kontingen Indonesia. Nah, dalam hal ini Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan pihak sekretariat PBB dan juga tentunya dengan negara-negara penyumbang pasukan UNIFIL lainnya, dan juga kita terus melakukan tekanan terutama secara politik agar Israel dapat menghentikan kegiatannya, apalagi apabila mereka memang akan terus melakukan targeting terhadap personel misi PBB yang ada di Lebanon Selatan. Ya, baik. Pak Roy, kita bergeser lagi. Tadi kalau kita bicarakan terkait dengan prajurit Indonesia yang ada di Lebanon, terkait dengan pasukan perdamaian ini, kita bergeser lagi terkait dengan evakuasi warga negara Indonesia di Lebanon. Pak Roy, ini kan sejak Agustus, kalau saya tidak salah menyimak, dari sejak Agustus hingga kini sudah berlangsung evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang ada di Lebanon. Hingga saat ini sudah berapa totalnya, Pak? Ya,
Tentang evakuasi WNI yang berada di Lebanon, mungkin saya juga perlu sampaikan sedikit beberapa perkembangan yang terjadi selama beberapa bulan ini. Sebetulnya di Lebanon, melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beirut, pemerintah Indonesia sudah meningkatkan status siaga 1 pada tanggal 4 Agustus 2024. Pasca 4 Agustus tersebut, ketika kita meninjau situasi di Lebanon itu menjadi sangat bahaya, kita sudah menetapkan siaga 1 dan kita sudah melakukan proses evakuasi untuk 25 WNI secara bertahap melalui jalur penerbangan normal, dan itu dilakukan secara 3 gelombang pada tanggal 10 Agustus, 18 Agustus, dan 28 Agustus dengan total 25 WNI. Nah, pada perkembangannya, apabila kita ingat bahwa tanggal 27 September tokoh dari Hizbullah, Hasan Nasrallah, terbunuh, dan ini membuat situasi menjadi semakin memburuk di lapangan. Dan pada saat itu terdapat 40 WNI tambahan yang menyatakan untuk bersedia dievakuasi ke tanah air. Dan berdasarkan pernyataan tersebut, maka saat ini sudah dilakukan 3 gelombang tambahan untuk proses evakuasi tersebut, yaitu masing-masing pada tanggal 2 Oktober ada 20 orang WNI yang dievakuasi, kemudian pada tanggal 3 Oktober juga ada 20 WNI dengan 1 orang WNA yang merupakan spouse, istri dari WNI, dan 40 WNI plus 1 WNA ini semuanya sudah tiba di Jakarta pada tanggal 7 Oktober. Namun saya juga harus sampaikan bahwa proses evakuasi ini tidak mudah karena dilakukan mau tidak mau melalui jalan darat yang melalui Damaskus, dari Beirut masuk ke Damaskus dan masuk ke Amman, Jordan, sebelum akhirnya berangkat ke Jakarta. Hal ini dilakukan karena terdapat air traffic yang tidak memungkinkan. Jadi jalur penerbangan udara buka tutup sejak adanya konflik yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Jadi itu sudah 5 gelombang tuh. Kemudian pada perkembangannya yang paling akhir adalah tanggal 9 Oktober kemarin sudah ada 14 WNI tambahan yang diberangkatkan dari Beirut dan dijadwalkan akan sudah tiba di Jakarta kemarin tanggal 10 Oktober. Jadi sudah ada 14 WNI tambahan. Sehingga total as of now sudah terdapat 79 WNI dan 1 orang WNA yang dievakuasi dari Lebanon. Sehingga total WNI yang saat ini masih ada di Lebanon adalah tinggal 85 orang. Namun juga saya perlu menyampaikan bahwa proses evakuasi ini dilakukan secara sukarela. Pemerintah hanya dapat menghimbau berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan bagi para WNI yang berada di lapangan untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi ke Indonesia. Tapi keputusan mengenai apakah WNI akan turut serta dengan program evakuasi atau tidak, itu sepenuhnya berada di tangan masing-masing WNI yang ada di lokasi. Dengan tingkat evakuasi yang cukup tinggi begitu ya, Pak Roy, kira-kira batasnya sampai kapan untuk WNI yang ingin untuk dievakuasi kembali ke Indonesia? Kita tidak memberikan deadline tentunya, karena bagaimanapun juga again, seperti saya sampaikan, keinginan untuk melakukan evakuasi atau tidak itu sepenuhnya ada di tangan masing-masing, dan tentu saat ini pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beirut terus melakukan pemantauan terhadap WNI yang tetap berada di Lebanon. Sebagian ada yang meminta perlindungan dan melakukan evakuasi secara lokal dan berada di Kedutaan Besar Indonesia, tapi ada juga WNI yang tetap berada di kota asalnya masing-masing. Dan ini yang kita coba, paling tidak kita mencoba membangun komunikasi yang reguler untuk mengetahui secara detail kondisi dari masing-masing WNI tersebut, dan kita lihat lagi apakah ada lagi WNI yang memang ingin dievakuasi atau tidak. Bagaimanapun pemerintah akan coba untuk tetap hadir
untuk memfasilitasi apabila memang ada WNI yang kembali akan ikut evakuasi secara volunteer tersebut. Oke, kalau misalnya berarti ada warga negara Indonesia yang hanya ingin ada pengamanan begitu dari negara, kira-kira apa yang dilakukan, kemudian mereka akan ditampung di mana begitu, Pak? Ya, sebetulnya melalui siaga 1 yang diberlakukan di Libanon, sebetulnya itu sudah ada standard operating procedure yang diberlakukan dan sudah disosialisasikan kepada semua WNI. Apa itu arti siaga 3, siaga 2, siaga 1. Dan siaga 1 adalah titik di mana situasi kita nilai sebagai situasi yang sangat berbahaya, sangat rentan, dan kita sangat menghimbau agar WNI dapat melakukan atau dapat berpartisipasi secara sukarela di proses evakuasi yang disediakan pemerintah. Namun apabila tetap individunya menolak untuk melakukan evakuasi karena pertimbangan apapun, tentunya pemerintah tidak dalam posisi untuk memaksa. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pribadi yang menyebabkan individu-individu tersebut relatif lebih memilih untuk berada di lokasi meskipun lokasi sudah sangat genting. Lagi-lagi pemerintah hanya bisa menghimbau dan bisa mencoba memfasilitasi sejauh yang dapat dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Oke, baik. Terakhir Pak Roy, kira-kira langkah selanjutnya dari Kementerian Luar Negeri dan juga negara terkait dengan konflik yang berlangsung hingga sampai saat ini di Libanon? Ya, mungkin Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh negara yang sehaluan untuk memberikan tekanan kepada Israel, bukan hanya untuk menghentikan serangan kepada peacekeepers personel PBB, tapi secara umum yang paling penting saat ini dilakukan adalah bagaimana Israel dapat menghentikan tindakan kekejamannya yang dilakukan terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah, baik itu di Libanon ataupun terutama di Palestina. Apalagi situasi di Gaza saat ini sudah memasuki 1 tahun, di mana tidak ada tanda-tanda Israel akan menghentikan tindak kekejamannya. Dan tentu Indonesia tidak akan berhenti terus memberikan dukungannya kepada perjuangan bangsa Palestina secara keseluruhan dan akan terus menyuarakan pentingnya seluruh masyarakat internasional untuk juga memberikan dukungan yang sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Hati-hati di jalan, ini menurut informasi sedang di Laos. Pak, ingin kembali ke Jakarta, Indonesia. Betul. Hati-hati di jalan. Sampai kita bertemu kembali. Pak Roy, terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Itu dia tadi update langsung dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan konflik yang terjadi di Libanon hingga sampai saat ini, terkait dengan evakuasi dan juga jatuhnya korban luka-luka dari Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di sana. Saya Yuliana Funatowo pamit, kita akan ketemu di sedang viral berikutnya. Sampai jumpa.